Pemirsa, mengapa peserta konvensi kalah seksi? Kita akan membahasnya bersama peneliti PDB Agus Herta. Mas Agus, terima kasih bersama kami. Ini kenapa bisa kalah seksi nih? Apakah karena modalitas yang dimiliki oleh capres konvensi itu kalah dibanding capres-capres dari partai lain? Ya, ini sebenarnya menarik ya. Tetapi dalam politik ini bisa sangat masuk akal. Kenapa? Kita melihat bahwa sekarang ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden SBY juga berkurang. Nah, biasanya ketika tidak puas terhadap satu pendulum, maka pendulum itu akan bergerak ke sisi yang lainnya. Nah, Jokowi ini adalah salah satu figur yang berseberangan dengan SBY. Sehingga masyarakat ketika tidak puas, maka beralihlah ke figur yang artinya sebenarnya tersebut. Kalaupun bukan Jokowi di situ, dia bisa saja dapat keberuntungan dari ketidakpuasan publik kepada SBY. Betul, tetapi masyarakat juga ini figur Jokowi pas dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. Jokowi memainkan peran-peran antitesanya SBY ya. Apakah tokoh-tokoh seperti Marzuki Ali dan Dahlan Iskan yang kalau kita tarik kepada konvensi merupakan orang yang bisa bercermin dari Jokowi? Saya kira akan sangat sulit untuk saat ini karena pos pemimpin figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan bersih jujur itu sekarang ada di Jokowi. Sehingga kalau ada calon lain yang mau berimage seperti itu akan pasarnya sudah di sulit ya, karena semua udah direbut sama Jokowi. Betul. Jadi sementara ini yang bersih dan jujur cuma Jokowi. Ya, di mata masyarakat seperti itu. Mas Agus, ini metodologi pollingnya bagaimana nih? Ya, kita mengambil sampel sebanyak 500 responden di 10 kota besar di Indonesia. Kita menggunakan acak sistematis dari buku petunjuk telepon. Ya. Dari 500 responden itu apakah ada kemungkinan orang-orang yang sudah pernah diriset sebelumnya akan terulang kembali mendapat pertanyaan yang berbeda? Kalau kemungkinan selalu ada, tetapi dari puluhan ribu itu akan saya kira relatif jarang. Margin errornya berapa persen? Margin of errornya plus minus 4,5%. 4,5%. Oke. Nah, ini menariknya adalah nama-nama seperti Jokowi ternyata bisa melibas nama-nama lain gitu kan? Betul. Pertanyaan yang Anda ajukan dalam telepolling ini apa sebenarnya? Pertanyaannya sama seperti riset-riset sebelumnya dan riset-riset pada umumnya, itu siapa sih yang akan Anda pilih ketika Pilpres dilakukan hari ini? Jadi pertanyaan terbuka ya? Pertanyaan terbuka. Oke, lalu mereka menjawab Jokowi. Iya, betul. Pertanyaan kedua adalah? Maksudnya? Ada pertanyaan berikutnya? Enggak, kita itu. Oh, cuma itu saja? Untuk elektabilitas itu, tetapi untuk popularitas, akseptabilitas berbeda. Nah, kita bicara ini dari data yang saya terima, popularitas dan elektabilitas peserta konvensi capres tadi juga sudah kita ulas bersama rekan saya Rara. Ini Dahlan Iskan, ini paling tinggi Mas Agus, tapi ternyata jauh dari 10%. Ya kan, kalau kita bicara. Nah, sementara calon-calon dari partai lain lebih tinggi dari Dahlan Iskan. Bagaimana Anda bisa menceritakan tentang pemeringkatan antara Dahlan Iskan dengan Marzuki Ali sampai kemudian ada Jenderal Pramono Edi yang ternyata angkanya juga tidak terlalu seksi? Kita langsung menanyakan kepada publik bahwa pernahkah Anda mendengar atau tahu nama ini, Dahlan Iskan, Marzuki Ali, Pramono Edi? Dan ternyata sebagian besar memang mengenal Dahlan Iskan. Tetapi angka ini 71% saya kira masih sangat jauh untuk syarat menjadi seorang capres. 71% masih kecil. 80-90% pun popularitas itu belum tentu ada yang milih. Kenapa? Karena perbandingannya selalu Jokowi. Ya, untuk saat ini memang seperti itu. Gitu. Anda kenapa kira-kira Dahlan Iskan dan Marzuki Ali di antara peserta konvensi menempati dua posisi teratas? Ada dua saya kira yang bisa menguntungkan Pak Dahlan dan para Marzuki. Yang pertama adalah kedua orangnya adalah pejabat negara yang sering dipublikasikan oleh media. Dan yang kedua ada sifat khusus dari Dahlan Iskan seperti aksi koboynya itu yang kemudian mendapat simpati dari publik sehingga publik mengingat orang ini adalah yang lagi-lagi kebalikan dari watak SBY ya? Betul. Nah, apakah sebenarnya SBY sengaja mempersiapkan dua orang ini atau sebagai backup plan? Saya kira tidak juga. Karena yang harusnya digadang-gadang misalnya Jenderal Pramono Edi Wibowo gitu kan, tapi ternyata elektabilitasnya, akseptabilitas dan popularitasnya juga tidak terlalu menjanjikan nih Mas Agus. Iya, betul. Saya kira ini di luar ini Demokrat. Sebenarnya kan Demokrat ini pada intinya ingin meningkatkan elektabilitas dia dengan konvensi sehingga ke-11 orang ini bisa membantu elektabilitasnya Demokrat. Tetapi dengan kasus seperti ini maka akan sangat sulit dianggarkan untuk elektabilitas Demokrat. Elektabilitas mereka juga tidak menolong. Ya, calonnya aja sendiri nggak bisa ngangkat gitu kan. Calonnya sendiri tidak menolong. Kalau dibalik misalnya nih dengan nama-nama Dahlan Iskan, Marzuki Ali dan yang lain-lain ini, haruskah bisa mengangkat elektabilitas Demokrat? Bukan Demokratnya yang mengangkat elektabilitas mereka?
Niatnya Partai Demokrat pada awalnya kan Awalnya tidak seperti begitu. itu. Jadi pada awalnya adalah elektabilitas Demokrat diblok sehingga Demokrat membutuhkan figur yang bisa menopang elektabilitasnya dia. Iya, Nah, figur dikumpulkan. itu kan harusnya mempunyai popularitas yang cukup tinggi kan? Iya, Tapi ternyata dengan angka seperti ini popularitas itu tidak bisa menjamin elektabilitas Demokrat bisa naik. tidak bisa menjamin. Lalu buat apa konvensi? Ya mungkin itu bukan kesalahan juga. Ini salah satu strategi yang ternyata strategi itu ketika dihadapkan pada figur sekelas Jokowi itu tidak efektif. Kalau misalnya Jokowi masuk dalam konvensi, bagaimana mappingnya? Saya kira kalau Jokowi di partai manapun itu akan sangat bagus. Jadi Jokowi sekarang pemilihnya bukan hanya dari PDIP, bahkan sebagian besar pemilih Jokowi adalah non PDIP. Gitu. Sehingga kalau misalkan PDIP menghilangkan momentum ini dengan tidak mencalonkan Jokowi jadi capres, maka bisa saja diambil oleh partai yang lain dan partai yang lain yang mendapatkan berkah. Iya ya, jadi ibaratnya Jokowi mau taruh di mana aja dia bisa ngangkat gitu. Betul. Ya. Mas Agus, ini kalau kita lihat dari wilayah ya, Iya. ada peserta konvensi yang sangat populer di Jawa dan di luar Jawa. Nah, kedua tokoh Dahlan Iskan dan Marzuki Ali ini di mana posisinya nih? Hampir semua tokoh dari segi popularitas itu masih Jawa yang Jawa. dominan. Ini memperlihatkan bahwa ternyata peran masyarakat Jawa masih dominan dalam pilpres Ya, kali ini. apalagi mayoritas penduduk ada di Jawa ya. Betul. Artinya pegang Jawa menangkan pemilu gitu ya. Betul, seperti Oke, itu. Mas Agus, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tuh di mana nama Dahlan Iskan ternyata cukup menggelitik. Apakah ini sebuah kekhawatiran bagi Demokrat atau sebagai keberuntungan menurut Anda, Mas? Saya kira ada dua sisi ya, kekhawatiran dan juga keberuntungan. Yang lebih khawatir siapa, SBY atau? Di satu sisi memang Pak Dahlan ini sosok yang populer, tetapi beliau adalah tipikal orang yang sulit untuk dalam tanda kutip sulit untuk dijinakkan. Nah, beliau bisa berjalan sendiri tanpa ada yang bisa ini, termasuk Partai Demokrat dan Pak Artinya SBY. tidak akan menguntungkan Demokrat dong. Betul. Ya, Marzuki Ali sendiri bagaimana? Marzuki Ali saya kira dari segi popularitas dan akseptabilitas, apalagi elektabilitas itu agak susah saya kira. Mau bagaimanapun ini produk mati. Tapi dia bisa diharapkan oleh Partai Demokrat. Betul bisa, tetapi akan sulit menang jika mengajukan Marzuki Ali. Kenapa itu? Dari segi akseptabilitas saja sudah jauh, dengan waktu hanya tinggal beberapa bulan meningkatkan akseptabilitas dari 20 menjadi misalkan 80% itu hal yang sangat sulit, Pak. Iya, tapi kan nggak ada yang pasti dalam politik Indonesia, Mas. Tidak juga. Kalau tidak ada kejadian-kejadian yang fundamental yang besar, itu pasti opini masyarakat akan berjalan menurut trennya. Bagaimana bisa dipertahankan posisi seperti ini dari pihak Jokowi, kemudian memaintain posisi seperti ini sehingga nanti pada saatnya memang masyarakat harus memilih, dia tetap di atas? Jokowi saya kira tidak usah terlalu banyak membuat kampanye-kampanye untuk dirinya sendiri, karena saat ini media juga telah membesarkan dia. Dia fokus saja pada kerja di Jakarta sesuai dengan harapan masyarakat, itu sudah menaikkan. Sebenarnya kerjanya dia yang benar adalah kampanyenya dia yang positif ya. Betul. Nah, kalau Mas Agus Anda membandingkan dengan popularitas capres-capres lain dari konvensi dan dari partai lain bagaimana? Saya melihat ini sangat timpang sekali. Dia dari segi popularitasnya, semua peserta konvensi Capres Demokrat itu berada di urutan bawah, jadi penghuni papan bawah. Penghuni papan atas itu non konvensi, sehingga sangat berat untuk Demokrat. Yang paling dekat dengan capres konvensi partai apa? Kan ini papan bawah Demokrat dengan konvensinya, yang lain semua di atas gitu kan? Iya. Nah, yang paling terdekat agak ke bawah sebelum capres konvensi Demokrat. Ini kalau dari segi popularitas saya kira sangat jauh, karena masyarakat tidak hanya melihat partai, melihat sosok. Sosok saat ini. figur ya? Iya betul. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai. Gitu. Emangnya figur-figur yang ikut konvensi ini tidak bisa dijual sekarang ini? Saat ini masyarakat sudah sangat ini kepada Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan, apakah riset Anda nanti kalau dilakukan kemudian 2 bulan ke depan atau bulan April dan seterusnya itu masihkah Jokowi akan menempati posisi teratas? Kita tidak bisa memastikan, tetapi jika tidak ada situasi politik, fenomena politik yang bisa misalkan Jokowi terbukti ditangkap tangan KPK atau seperti itu trennya akan seperti ini. Jokowi akan semakin tinggi, yang lain semakin rendah gitu. Ini kita bisa melihat bagaimana tren Prabowo, tren Megawati. Banyak dari hasil survei kita memperlihatkan bahwa Prabowo sama Megawati trennya terus menurun, Jokowi semakin ke atas gitu. Sehingga marginnya semakin melebar. Ya, dari data Anda yang saya terima, popularitas hanya Dahlan Iskan dan Marzuki yang bisa bersaing, tapi itu pun jauh di bawah Joko Widodo. Betul. Joko Widodo paling atas. Yang menarik ini, Mas Agus, adalah nama Yusuf Kalla. Betul. Ya, ini yang sebenarnya diam-diam saja tapi juga menarik. Dia apakah akan maju sebagai capres? Kalau kita lihat popularitasnya di masyarakat, cukup nggak modalnya untuk maju capres? Atau sebenarnya dia sangat kompatibel untuk menjadi cawapres
pada presiden siapa saja? Kalau untuk capres saya kira hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dari segi elegibilitas itu tidak memenuhi jika tidak punya perahu politik untuk menyokong dia menjadi capres. Kalau cawapres? Kalau cawapres itu yang realistis saya kira. Jadi siapapun capresnya, cawapresnya JK paling memungkinkan ya? Memungkinkan untuk jadi cawapres JK paling memungkinkan. Dia harus realistis, untuk jadi capres itu tidak mungkin. Iya, tapi dengan modal popularitas yang tidak terlalu jauh dengan Jokowi, itu apakah belum cukup untuk seorang JK? Karena bukan hanya segi popularitas, 93% juga itu kan belum tentu ada yang milih. Akseptabilitas sama elektabilitas JK kan masih jauh di bawah Jokowi. Apa yang membuat Yusuf Kala ini ketat dengan Jokowi? Apakah karena pernah jadi wakil presiden? Betul. Jadi kenapa popularitas JK tinggi? Ya itu hal yang umum, hal yang lumrah. Karena JK adalah mantan wakil presiden sehingga dia sangat dikenal oleh publik secara luas. Dan nama Megawati Soekarno Putri juga masih tinggi nih Mas. Betul. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah Jokowi dan Megawati akan berpasangan? Saya kira kalau Jokowi sama Megawati berpasangan akan sedikit susah ya bagi masyarakat. Karena masyarakat juga antipati terhadap Mega juga saya kira sangat besar juga. Sehingga malah kalau dipasangkan menjadi kontraproduktif bagi Jokowi dan PDIP. Oke. Mas Agus, prediksi Anda bagaimana? Apakah setelah dilakukan penelitian bulan depan posisinya akan seperti apa? Kalau pemilu sekarang Jokowi menang gitu kan? Lalu bagaimana dengan nasib peserta konvensi ini? Peserta konvensi ini sederhananya seperti ini. Ini adalah populasinya adalah 500 orang yang mempunyai telepon. Yang karakter mereka adalah well informed, kelas menengah ke atas. Yang well informed saja punya akses terhadap alat komunikasi, terhadap informasi. Itu seperti ini. Saya yakin ketika disurvei lebih luas secara nasional dengan face to face interview, itu saya yakin sekali ini akan sangat rendah. Tapi lebih banyak juga loh pemilih kita yang di kalangan menengah ke bawah yang di luar jangkauan riset ini yang punya suara yang cukup tinggi nantinya. Iya betul. Dan hal ini yang akan semakin memperparah para konvensi ini. Ini mereka populer di kalangan menengah ke atas yang well informed. Artinya keparahan atau level keparahan tadi belum tercermin dalam riset ini. Bisa lebih parah lagi. Bisa lebih parah lagi. Makanya peserta konvensi ini saya kira sangat tidak layak untuk menjadi capres. Apa yang bisa dilakukan selain berdoa kepada Tuhan? Ini saran Anda buat para capres peserta konvensi nih. Saya agak pesimis ya. Kalau kita mau jujur, mau realistis, itu sangat sulit. Ya, anggap saja mereka butuh panggung dan mereka dapat panggung sekarang kan? Betul. Realistisnya mereka minimal cawapres lah. Kalau untuk capres saya kira akan sangat sulit. Termasuk Dahlan Iskan? Iya, betul. Marzuki Ali? Marzuki Ali. Baik, Mas Agus terima kasih bersama kami. Sampai ketemu di riset berikutnya Mas ya. Thank you Mas. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya. Terima kasih telah bersama kami Mas Toto. Sama-sama. Sebelum memulai diskusi, saya ajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini. Ini adalah grafik perbandingan akseptabilitas peserta konvensi Capres Partai Demokrat dan juga non-Partai Demokrat. Kalau yang biru-biru ini Dahlan Iskan ini Mas Toto ini dari Demokrat konvensi. Sementara yang lain-lain itu di paling atas masih Joko Widodo, kemudian yang menarik nama Yusuf Kala yang katanya spesialis cawapres. Kemudian nama-nama seperti Megawati itu juga masih mengungguli kalau kita bandingkan ya, karena dialog kita kali ini menyangkut konvensi, capres dari konvensi. Nama-nama Marzuki Ali, Anies Baswedan dan seterusnya itu masih jauh di bawah. Kemudian Hayono Isman, Dino Patijalal, Jenderal Endriartono, Ali Maskur Musa, Sinyo Hari Sarundayang dan Irman Gusman itu semua ada di lapis terbawah. Ini lapis terbawah ini apakah mencerminkan suara rakyat di bawah atau memang dia di bawah terus nggak bisa ngangkat? Gimana Anda melihat ini? Sebetulnya kalau kita coba lihat dari dua variabel yang ada, tingkat popularitas, tingkat akseptabilitas, tiga variabel. Variabel ketiga adalah ini telesurvey. Jadi hanya dilakukan di kota besar yang itu biasanya lebih well informed dan kecenderungannya lebih mengenal kandidat-kandidat secara dalam konteks politik. Artinya apa? Kalau kita coba analogikan atau proyeksikan dalam sebuah survei yang memang bukan hanya terbatas pada 10 kota besar, tapi memang menyeluruh dengan multi-size random sampling mewakili populasi, tingkat popularitasnya kecenderungan biasa akan lebih rendah lagi. Karena kecenderungannya akan bercampur dengan orang-orang menengah ke bawah yang lebih tidak peduli dengan kondisi politik dan tidak terlalu mengetahui mengenai nama-nama capres. Jadi akan lebih menyedihkan kalau coba dibandingkan dan memang
termasuk Carta Politika, lembaga survei saya juga pernah melakukan survei beberapa waktu lalu, angkanya cenderung sedikit lebih kecil. Dahlan Iskan, katakanlah Marzuki Ali tidak mencapai ambang batas di atas 50%. Nah, ini tidak mengagetkan ketika kita sudah mendengar sebetulnya bagaimana konvensi ini dianggap tidak lagi menarik pasca Yusuf Kala, katakanlah mundurkan Jadi diri. sebenarnya yang Mahfud tidak MD, menarik dan tidak seksi bukan cuma capresnya, tapi konvensinya sendiri memang sudah tidak dianggap menarik. Ini dua variabel yang menarik. Tapi saling terkait nggak sih Mas Toto kalau misalnya perahu sama nahkodanya itu? Kita coba merefer dan coba menganalisis outputnya apa sih yang dikejar. Menurut saya bukan hanya sekedar pilpres, tetapi yang coba dikejar sebetulnya kan ada sasaran antara, yaitu pileg. Mengapa kita bisa katakan seperti itu? Jelas sekali dalam rentetan tahapan yang coba dibuat, terutama tahapan kedua, yaitu bulan Januari sampai bulan Mei, penentuan nama capres yang akan terpilih, itu kan masa-masa menjelang kampanye. Dan disitulah kemudian muncul tahapan yang berupa debat, datang ke konstituen, DPD. Jadi terlihat sekali tujuan utamanya, tujuan pertama itu adalah mengejar sebuah angka elektabilitas di level pileg. Kenapa? Karena mereka saat ini kita tahu, semenjak bulan Mei 2011, itu cenderung negatif. Tren elektabilitas terus turun buat Partai Demokrat. Sehingga mereka mencari momentum baru dibandingkan pemberitaan yang terus-menerus negatif. Kita tahu besok misalnya ada pemanggilan lagi Andi Malarangeng, ada rumor mengatakan akan ditangkap. Ini kan tidak berhenti, harus ada momentum yang mengimbangi. Kalau momentum seperti ini terpelihara dalam tanda petik sehingga Demokrat terpuruk dari sisi pemberitaan, popularitasnya juga terpuruk, apakah capres konvensi ini juga akan menikmati keterpurukan yang sama dengan partai ini? Jadi sebetulnya yang coba dikejar adalah buat kebutuhan Partai Demokrat tadi secara kualitatif momentum tadi ya, minimal ada pemberitaan. Kapan itu momentum itu kira-kira? Momentumnya sebenarnya sudah akan mulai muncul katakanlah Januari. Nanti kita akan lihat bagaimana media meliput mengenai debat-debat, lalu kemudian kemarin juga sebenarnya lumayan sudah mendapatkan sedikit momentum, minimal ada nama-nama yang muncul buat konvensi Mas Toto, capres. Anda mengatakan debat, artinya kalau kita berpikir lebih kritis, apakah publik akan melihat kualitas dari calon dari debat itu? Ini bukan masalah debat yang berkualitas, debat yang bisa dimengerti atau tidak. Show-nya? Ada show, ada pemberitaan yang bukan berbicara mengenai hal-hal negatif. Ada kampanye dalam tanda kutip colongan yang itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu legislatif kita dan tidak bisa dilarang karena ini dianggap sebagai proses yang internal sifatnya. Artinya kalau sekarang Jokowi sangat populer, berarti karena tadi kondisinya, panggungnya sekarang adalah milik Jokowi. Ketika debat itu berlangsung, adalah panggung-panggung bagi para capres ini. Ini adalah panggung yang saya tidak bisa mengatakan akan menjadi panggung buat capres, tapi menjadi panggung baru buat Partai Demokrat minimal. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang ingin mendompleng siapa, saya harus mengatakan dalam kebutuhan ketika Partai Demokrat terpuruk, lebih mudah kita membuat satu proyeksi dan berspekulasi. Demokrat ingin mendompleng peristiwa ini, Demokrat ingin mendompleng akumulasi dari basis massa yang dimiliki oleh 11 orang kandidat ini. Terlepas memang tidak besar, tidak sebesar capres yang lain, tapi kalau 11 itu digabung masih bisa ngunggulin Jokowi nggak? Kira-kira seperti itu. Ini saya sedang berbicara sasaran antara. Mas, daripada ngambil 11, kenapa nggak negosiasi aja sama Bu Mega gitu kan, koalisi gitu. Kalau pertanyaan minjem Jokowi gitu. Ya, makanya saya tidak muluk-muluk melihat, Demokrat ini muluk-muluk ingin mengejar capres. Saya pikir cukup sadar, mereka punya survei internal mengetahui 11 nama ini berat untuk mengungguli tidak Jokowi saja, melawan Prabowo, Abu Rizal Bakri atau Ibu Mega atau Yusuf Kala misalnya. Tetapi sasaran antara ini minimal bisa terwujud. Ada momentum yang mendongkrak, tidak kemudian dengan target menjadi nomor 1, tidak kemudian target memenangkan pertarungan, karena ketika mereka sudah bisa mendongkrak elektabilitas di pileg, bargaining position untuk pilpres itu juga ada. Tinggal kemudian kita melihat apakah targetnya tetap ingin menjadi RI 1 atau kemudian dalam kondisi yang seperti ini mereka hanya ingin menaikkan bargaining position untuk menjadi RI 2. Bahkan ada yang mulai menyindir ini jangan-jangan konvensi cawapres begitu kan. Ini yang saya pikir harus dilihat secara realistis dalam konteks politik, bukan melulu berbicara oh tidak mungkin menang lalu buat apa dibuat. Tapi Mas Toto, kalau kita melihat dari perspektif SBY dengan Demokratnya yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang panggung kita isinya kasus-kasus yang menghantam Demokrat. Apakah seorang SBY tidak akan berpikir pasca 2014 bagaimana menyelamatkan pro-Demokrat ini? Tentunya dengan mempersiapkan kader yang setidaknya bisa mengamankan 2014 dong. Itu sebenarnya sudah menjawab ya dalam arti. Tapi dengan 11 orang ini apakah saya bisa, kalau saya jadi SBY, saya jadi ragu-ragu ini. Apakah kemudian SBY memiliki pilihan lain? Apakah kemudian SBY bisa memilih layaknya ketika dia berkuasa pada saat 2004-2009? Kita tahu ada
bukan hanya terjadi 10 pada tahun berkuasa SBY. tidak bisa mengkader. Bukan hanya terjadi pada SBY. Tahun-tahun terakhir menjelang incumbent sudah dipastikan tidak bisa berkuasa kembali, itu biasanya terjadi proses demoralisasi, delegitimasi secara natural. Itulah politik begitu ya. Bukan hanya dalam konteks masyarakat ketika kita tahu approval rating terhadap SBY turun. Bahkan di internal Partai Demokrat ketika konflik terjadi terus-menerus, masalah terjadi terus-menerus, ini kan bentuk turunan dari sebuah delegitimasi. Jadi memang SBY sepertinya mencoba bergerak sebagai manusia politik dengan keterbatasan yang ada. Konvensinya sendiri sebuah ide besar menurut saya. Biar bagaimanapun ini sebuah ide yang ada di negara maju dan coba dimainkan oleh Partai Demokrat. Lompatan besar ketika selama ini kita kritik partai ini partai SBY dan fans club saja begitu kan. Yang kedua kalau berbicara nama ya itu tadi, ini keterbatasan yang ada. Mungkin yang dikejar bukan secara kuantitatif bagaimana nama-nama ini bisa mengejar angka yang cukup besar untuk Pilpres, tapi secara kualitatif momentumnya ada. Minimal pemberitaan Berita Satu juga mulai memberitakan terus dan tidak hanya berbicara mengenai turunan masalah Nazarudin. Ini hal-hal yang menurut saya cukup disadari. Sehingga kalau kita coba menilai dan berspekulasi targetnya apa sih, saya yakin Demokrat cukup dan SBY cukup mengetahui tidak mungkin mereka bisa mengejar target seperti apa yang mereka capai 2009. Setidaknya dengan konvensi bisa meminimalisir sedikit perhatian publik terhadap kasus-kasus yang menghantam Demokrat. Seburuk apapun isu di konvensi, tetapi tidak seburuk apa yang kita lihat pada setahun terakhir dengan kasus Nazarudin. Oke, Mas Toto, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Mas Toto. Mas Toto, apakah nama Dahlan Iskan adalah nama yang sebenarnya bisa menjadi tumpuan harapan atau sandaran Partai Demokrat ketika sebenarnya sejak awal Dahlan tidak diperhitungkan untuk masuk dalam orang yang bisa dipegang? Ya, orang masih berdebat apakah ini sebuah agenda setting yang akan ditentukan oleh keputusan SBY sendiri juga, karena memang dalam ADART itu celah itu masih ada begitu ya. Atau yang kedua betul-betul melewati sebuah proses yang demokratis melalui bacaan lembaga survei. Nah, kalau menurut saya pribadi ketika coba telisik, andai kata pun memang SBY akan berperan besar, tapi sistemnya saya pikir akan membatasi. Jadi tidak dengan demikian mudah SBY dapat mengintervensi hasil-hasil lembaga survei yang terlanjur dipublikasikan akan jadi penentu. Nah, kalau kita lihat dengan pola seperti itu, Dahlan bisa diperhitungkan. Artinya faktor elektabilitas dan popularitas itu akan menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan kedekatan SBY. Kalau faktor yang pertama yaitu kedekatan SBY yang akan menentukan, saya pikir sudah selesai. Orang akan semua berbicara Pramono Edi, ini bagian dari keluarga. Ini konvensi-konvensian aja berarti kan. Tetapi akan jadi proses bunuh diri juga ketika indikator penentuannya sudah dipublikasikan dan kemudian dipotong begitu saja, saya pikir tidak mungkin. Atau mungkin konvensi ini untuk mengukur kekuatan Pramono Edi sendiri dibandingkan dengan peserta lain dan peserta non-konvensi? Bukan tidak mungkin ada upaya uji coba, tetapi kan sudah diputuskan bulan Mei harus diambil keputusan, dan kita tahu terlalu singkat waktu ini. Terlalu singkat waktu ini, dan kita tahu juga pada saat SBY sangat berkuasa di Kongres Demokrat pun yang wilayah internalnya, ketika dia memilih Andi Malarangeng, tetapi proses yang terbuka itu tidak memungkinkan bulan SBY menang. Saya pikir itu bukan tidak mungkin terjadi kembali. Andai kata pun SBY katakanlah lebih mendekat kepada keluarganya sendiri. Nah, yang menarik, Dahlan Iskan dalam konsep seperti ini memiliki peluang besar dan dia memiliki jaringan media kuat. Dan bukan tidak mungkin pada akhirnya Demokrat menyadari ada simbios mutualisme. Minimal kita tahu di jaringan-jaringan media yang dimiliki oleh Dahlan Iskan, pemberitaan sekarang cukup masif. Dan buat Partai Demokrat itu sesuatu yang bisa dikatakan menguntungkan. Tapi masalahnya Dahlan Iskan bisa nggak disetir oleh Demokrat? Iya, itu sebuah tantangan tahapan kedua yang mungkin akan menjadi PR buat SBY kalau memang targetnya adalah ingin mencoba mengamankan posisi politik pasca 2014. Jangan-jangan dinastinya berubah jadi dinasti Dahlan Iskan nantinya. Ya apapun itu, dan menurut saya dalam konteks pendidikan politik buat Partai Demokrat itu satu hal yang menarik malah ya, dan itu akan membongkar kritik-kritik yang selama ini mengatasnamakan Demokrat hanya fans club SBY. Emangnya Dahlan Iskan nggak punya ambisi, Mas? Ya apapun itu, kalau buat pihak luar, saya pikir satu hal yang baik karena Partai Demokrat otomatis akan terbongkar dengan sendirinya dari sebatas fans club menjadi partai yang lebih terbuka. Nah, kalau kemudian apakah ini akan berbuah bumerang buat SBY? Ya sebetulnya sejarah membuktikan memang presiden yang tidak sedikit ya presiden yang tidak berbuah manis pada akhir masa jabatan, bahkan bisa dikatakan hampir semua presiden kecuali Ibu Mega begitu ya, itu tidak mendapatkan hal yang bersifat manis, pahit sekali, entah sidang istimewa dan segala macam. Tetapi ya SBY ini sering dikatakan akan menjadi presiden pertama yang memulai dan mengakhiri dengan cara yang elegan begitu kan. Kita tidak tahu apakah itu akan berlangsung atau tidak, tapi saya pikir sistem akan mengamankan. Kalaupun memang berakhir dengan elegan, bukan berarti berakhirnya Demokrat juga kan?
Ya, Demokrat saya pikir seharusnya mulai menyadari ya ketika dia terlanjur menjadi partai atau mesin politik yang bergantung hanya pada satu orang, umurnya tidak akan panjang. Jadikanlah momentum 2014 ketika sosok idola ini tidak mungkin maju kembali, proses untuk bertransformasi menjadi partai yang lebih modern, sehingga kemudian ketika SBY pamornya turun karena tidak bisa menjabat kembali, partainya juga tidak hancur. Itu sebenarnya transformasi itu kelihatan di PDI Perjuangan sekarang ini ya? Walaupun sebetulnya memang simbol saya harus pemersatu masih di tangan Bu Mega. Secara internal belum terjadi karena internal. masih hak veto itu dimiliki sebenarnya oleh Ibu Mega. Saya lebih melihat ini karena keterpaksaan secara elektoral menyadari ketika ada sosok yang tiba-tiba karena peristiwa Gubernur DKI menjadi besar. Sehingga pilihan kepada Jokowi bukan karena pilihan ingin bertransformasi menjadi partai modern dan memilih orang lain, tapi momentumnya ya? Memilih Jokowi dengan memilih Ibu Mega besar kemungkinan akan lebih bisa mendapatkan kemenangan ketika Jokowi yang maju. Mas Toto, lalu apa bedanya kalau sekarang PDI Perjuangan dengan Demokrat tanpa Jokowi? Sebetulnya bisa dikatakan hampir sama. Ketergantungan pada satu sosok, walaupun PDIP dibangun dalam sebuah sejarah yang lebih panjang. Kita bicara bukan sosok Mega, sebetulnya sosok Soekarno. Sehingga PNI, terah Soekarno yang selalu dimainkan, tapi minimal ada proses yang di situ sudah dilalui ketika PNI bertransformasi menjadi PDI dan menjadi PDIP, bahkan pernah menjadi simbol ketertindasan. Jadi ada values yang itu dimiliki oleh PDIP sehingga captive market PDIP tidak pernah turun katakanlah di angka 14%. Itu captive market milik PDIP. Karena itu basis masa fanatik yang sudah mengalami proses sejarah. Tapi kan Demokrat usia orang memiliki itu. Oh oke, ini menarik. Nah kalau kita balik ke Demokrat tadi, Demokrat tidak memiliki apa yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kalau disuruh untuk memilih, apakah lebih memajukan Dahlan Iskan atau Marzuki Ali? Saya harus mengatakan kedua-duanya tidak dalam posisi yang bisa dikatakan dekat dengan SBY. Sehingga kemudian faktor yang akan menentukan adalah faktor pertarungan secara elektoral. Ya kita harus mengatakan Dahlan Iskan dengan segala macam kelemahan yang masih dimiliki mungkin akan memiliki peluang lebih besar. Dahlan Iskan memiliki tingkat elastisitas lebih tinggi dibandingkan dengan Marzuki Ali yang ketika dia memegang jabatan ketua DPR yang banyak disorot lembaganya dan beberapa pernyataan kontroversialnya itu cenderung elastisitas agak sulit untuk naik. Itu bisa terbukti dari tingkat akseptabilitas yang lebih rendah dibandingkan yang dimiliki oleh Dahlan dalam konteks perbandingan dengan tingkat pengenalan dari mereka. Populer sih oke ya, tapi diterima nanti dulu gitu. Betul. Dahlan masih memiliki tingkat elastisitas lebih baik dalam konteks akseptabilitas. Nah, dalam hal ini apakah yang harus diselamatkan Demokratnya atau pasca 2014 Demokrat mau kemana dengan Dahlan Iskan misalnya yang dimajukan? Sebetulnya kan ini sedang berbicara mengenai bagaimana Demokrat bertahan tanpa SBY. Artinya kita akan berbicara Demokrat beyond SBY mangkat begitu kan. Jadi pertarungannya saya pikir Demokrat akan cukup realistis, tidak mungkin buat mereka mengejar peringkat 1. Survei sudah membuktikan mereka sulit untuk mendobrak kekuasaan dari PDIP atau Golkar, termasuk di Pilpres nama-nama ini tidak mungkin untuk kemudian bisa menjadi berkuasa secara statistik dalam survei begitu ya. Sehingga mungkin yang sedang dipikirkan adalah entah mereka menjadi bagian dari kekuasaan tapi mungkin akan menurunkan derajatnya menjadi RI2, ataukah ketika mereka harus terpaksa keluar dari sistem, tetapi partai itu kemudian beroposisi? tidak tenggelam. Saya pikir ketika tidak ada bargaining position yang dimiliki oleh siapapun yang terpilih dalam konvensi ini, bunuh diri ya? Mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Karena apa Demokrat kira-kira sekarang, di dalam politik yang dibutuhkan oleh Demokrat ketika dia harus menjadi oposisi? Lo yang menarik, kalau untuk menjadi oposisi saya pikir itu bukan sebuah deal, itu adalah sebuah keterpaksaan ketika nanti nama yang dimunculkan tidak menarik untuk ditarik menjadi termasuk wapres. Jenderal Pramono Edi, kira-kira seperti apa nanti? Loh, Pramono Edi ini kan kalau kita lihat dalam survei sangat rendah sekali. Kalau pertanyaannya kemudian, bisa saja dia bargaining position-nya kuat karena adalah keluarga SBY. Kita harus ingat kembali dalam politik, SBY sekarang sudah di penghujung akhir masa jabatan. Bukan berada pada masa peak ketika dia memiliki bargaining position kuat untuk menjadi kingmaker. Dia tidak lagi kingmaker, dia akan dibatasi oleh sebuah angka elektabilitas yang dimiliki oleh Partai Demokrat nanti, yang itu akan membatasi ruang gerak dia ketika bernegosiasi dengan partai lain. Terakhir Mas Toto, hasil konvensi seperti apa prediksi Anda?
Saya melihat mungkin akan ada kejutan kalau diartikan kejutan ini adalah nama di luar keluarga SBY. Karena menurut saya pikir SBY malah maju lagi. Kan suka ada kejutan-kejutan juga. Dulu katanya nggak mau jadi ketua umum partai, jadi juga gitu kan. Konstitusinya tidak memungkinkan. Bukan karena tidak mau, saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas dalam tren survei sepertinya akan ada nama di luar Pramono Edi yang lebih memiliki peluang besar. Tapi lagi-lagi saya setuju dengan sebuah sindiran bahwa ini lebih cocok menjadi sebuah konvensi cawapres dibandingkan capres, sehingga nama yang akan kita lihat ini mungkin akan lebih cocok ditempatkan secara elektoral menjadi pendamping entah itu Abu Rizal Bakri, Jokowi ataupun Prabowo. Ini kita berpikir realistis ya, tapi peta bisa berubah nggak menjelang pemilu? Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Jokowi naik dengan cara yang sangat cepat, Demokrat jatuh dengan cara yang sangat cepat. Bisa kebalikannya terjadi? Saya tidak ingin mengatakan berkebalikan, kita mungkin akan melihat pahlawan baru atau penjahat baru juga. Inilah politik Indonesia. Iya, sebab doanya Jokowi dengan PDIP pasti beda dengan doanya Demokrat ya, dengan SBY ya. Mas Toto, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Ya.